Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, bertemu dengan saya kembali di ABE Channel. Kali ini saya akan membahas tentang instalasi WordPress. Nah, tentunya mungkin sudah banyak yang pernah mencoba gitu ya tentang cara instalasi WordPress ini. Tapi banyak juga yang belum tahu, termasuk beberapa teman saya juga menanyakan bagaimana cara menginstalasinya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan praktek untuk instalasi WordPress ini sendiri, kita harus tahu WordPress itu apa sih, gitu ya. Nah, WordPress itu adalah Content Management System atau biasa kita sebut dengan CMS. Nah, CMS ini free, gratis gitu ya. Yang biasa digunakan untuk membuat sebuah awalnya adalah untuk blog gitu ya, blog. Jadi untuk penulisan blog gitu ya. Tapi lama kelamaan semakin maju dan saat ini banyak yang membuat company profile-nya itu dengan berbasiskan WordPress. Kenapa? Karena di WordPress itu kalian banyak plugin, banyak tools yang sekarang lebih enak gitu ya dalam memaintain dari SEO gitu ya, dari digital advertising-nya gitu kan, dari Google Analytics-nya. Nah, itu lebih mudah gitu. Tanpa kalian mempunyai skill khusus, tanpa kalian mempunyai ilmu dalam bahasa pemrograman, kalian sudah bisa mampu membuat sebuah website. Oke. WordPress ini seperti tadi saya bilang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi untuk company profile-nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang web base gitu ya, berarti kita harus berbicara nanti ada alat-alat yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan Apache database-nya gitu ya, atau biasa yang kalian gunakan di lokal kalian itu menggunakan SAM gitu kan. Lalu kalau misalnya kalian sudah hosting seperti apa? Nah, kalau kalian sudah hosting berarti nanti kalian masuk melalui hosting tersebut. Jadi database-nya nanti kalian create otomatis pada saat penginstalan gitu ya. Lalu untuk filenya, file mentahan dari WordPress-nya itu bisa kalian upload. Kalau kalian tidak tahu bagaimana cara menguploadnya, kalian bisa baca atau kalian bisa melihat video saya tentang bagaimana cara upload ke web hosting gitu ya. Oke, tanpa basi-basi lagi, saya mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa like, share, and subscribe untuk pengembangan dari channel kita kali ini. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan membuka langsung gitu ya. Saya akan kita lihat. Kalian bisa searching di sini untuk mendapatkan WordPress-nya gitu ya. Biar kalau tidak salah itu ada di wordpress.org. Kalian bisa lihat WordPress download saja, dicari di searching WordPress download. Oh sorry, itu ada yang .org kalau nggak salah. Kalau ini situs dari website dari WordPress-nya ya, kalian bisa gratis di sini, kalian bisa nulis di sini gitu ya. Ini adalah situs dari WordPress-nya. Jadi kalian bisa login, lalu kalian bisa create account, lalu kalian bisa membuat langsung secara otomatis. Jadi sudah ter-create otomatis dari dia. Tapi yang kita bahas kali ini adalah kita menginstalnya itu secara manual gitu ya. Secara manual. Oke, kalian bisa download di sini di wordpress.org gitu ya. Nanti kalian pilih Get WordPress, lalu nanti kalian download di sini. Versi yang terbarunya adalah 5.5.1. Jadi ada dua, ini bentuknya kalau nggak salah zip gitu ya. Jadi setelah kalian download, nanti kalian ekstrak, lalu kalian taruh di file hosting kalian.
Atau kalau memang berat, kalian upload saja bentuk zipnya lalu kalian ekstrak nanti di web server kalian. Nah, lalu setelah kalian selesai, maka kalian harus mempersiapkan yang namanya database-nya. Database-nya itu kalian bisa lihat di cPanel hostingnya, atau kalian bisa membuatnya di PHP MyAdmin-nya gitu ya. Ini saya sudah di domain mousesharing.com. Itu saya sudah proses di ada satu folder WordPress. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari penginstalan WordPress. Nah, ini adalah language-nya. Saya biasa menggunakan yang paling atas English gitu ya. Kalau kalian mau pakai bahasa Melayu atau Indonesia itu sudah ada. Dia sudah memang sudah ada language-nya. Tapi saya biasanya menggunakan bahasa Inggris aja biar lebih keren gitu ya. Nah, ini yang harus kalian persiapkan di sini ada database name-nya, ada database username-nya, ada database password-nya, ada database host-nya. Nah, biasanya kalau host ini nanti dari servernya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini database name-nya. Database name-nya ini adalah database yang kalian create gitu ya, atau kalian buat. Nah, di sini saya menggunakan database-nya dari patungan hosting yang memang project-nya yang sedang saya gunakan menggunakan ESP config. Oh, sorry. Oke, di sini saya pilih database. Ini adalah database-nya. Database name-nya saya copy saja dari sini. Nanti kalian tergantung dari hosting kalian ya. Ini saya paste saja. Username juga tadi sama, saya paste saja. Nah, ini passwordnya ini kita masukkan di sini. Mau sharing 123. Nah, database hostnya ini karena saya memang satu lokal di sini, saya masuk ke dalam localhost. Kalau pakai SAM juga di sini database hostnya juga localhost. Tapi kalau misalnya kalian ternyata hostingnya itu SQL-nya itu berbeda, maka di sini kalian ketikkan di sini database hostnya itu ke arah mana gitu. Atau misalnya ke sql.mousesharing.com gitu ya, kalau memang arahnya ke sana. Nah, ini kita lihat database usernya, ini kita edit dulu ya. Kita sesuaikan dulu, mau sharing 123. Oke, lalu kita save, takutnya beda username-nya sama password-nya. Oke, ini kita langsung submit tabel perfect-nya ini kita biarkan saja seperti ini. Oke, di sini error wp-config.php incorrect. Oke, berarti ini ada masalah di database-nya ya. Oke, kita lihat lagi database name-nya. Pengguna database-nya ini kayaknya sudah oke ya. Cannot. Oke, wait sebentar. Saya takutnya di sorry. Takutnya ini belum berjalan MariaDB-nya. Kita pastikan dulu servernya itu memang sudah berjalan. Sistem CTL.
MariaDB. Ini harusnya sudah berjalan ya, MariaDB-nya sudah aktif. Gitu, coba kita restart saja ya, restart dulu, restart MariaDB. Oke, itu kalau misalnya kalian bermasalah dan kalian punya kendali terhadap servernya. Kalau kalian tidak punya kendali terhadap servernya, ya ini tidak bisa dilakukan gitu. Atau kalian coba ngecek di PHP My adminnya. Apakah memang username itu memang bisa atau sudah ada atau belum gitu ya. Sharing 1 2 3. Oke, di sini harusnya sudah ada ya. Di sini sudah ada database-nya. Berarti permasalahannya nanti kita coba cek lagi. Di mana sih? Oke, PHP. Oh, ternyata passwordnya yang belum kita isi gitu ya. Ini coba mau sharing 1 2 3. Ini coba kita enter. Oke, tadi berarti belum dimasukin passwordnya. Nah, ini hasilnya. Untuk step selanjutnya kita tinggal run the installation. Ini langsung set title-nya kita isi, misalnya mau sharing.com. Username-nya ini adalah username yang memang di awal. Ketika nanti untuk login gitu ya. Ini karena terlalu pusing banyak, kita ganti aja gitu ya. Ini saya ganti, jangan ini, ABE saja. Ini confirm, Fairweek gitu ya. Your email, ini masukin saja emailnya. Oke, tinggal, nah fungsi Search Engine Visibility ini adalah ketika kalian klik checklist ini berarti web kalian itu tidak terdeteksi gitu ya, tidak terdeteksi oleh index site atau tidak terindeks oleh Google. Jadi ini tidak usah kalian checklist gitu ya. Nah ini tinggal kalian install WordPress. Jadi caranya cukup gampang ya tadi ya. Kalian tinggal klik next, selesai gitu ya. Oke, ini sudah berhasil. Kalian bisa login di tampilan sininya. Ini adalah control panel dari WordPress-nya. Tadi saya pakai username-nya ABE dengan password-nya. Tadi 1 2 3. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari si WordPress-nya, WordPress yang terbaru. Ini kalau nggak salah 5.1 kalau nggak salah. Ini saya sudah punya yang terbaru. Kita lihat di sini mau sharing WordPress. Kita lihat ini adalah tampilannya. Ini website kita sudah bisa diakses. Jadi ini bentuknya masih berupa blogspot gitu ya. Tampilannya memang ya dibilang ya kurang bagus lah gitu ya. Nah, untuk merubah ini kalian bisa melakukannya di dashboard sini. Kalian bisa untuk post, ini adalah kalian untuk melakukan atau menambahkan postingan-postingan gitu ya. Nah, page ini adalah menambahkan halaman-halaman. Jadi kalau misalnya nanti di atas sini ya, misalnya di atas sini, nah ini adalah page gitu ya. Sample page gitu ya, lalu nanti di sini ada about, lalu ada contact us gitu ya, lalu ada macam-macam di atas sini. Toolbar atas ini biasanya main menunya itu menujunya ke arah page. Nah, sedangkan di tulisan atau articles, misalnya di sini ada recent post. Nah, ini adalah menunjuknya adalah ke dalam posting sini.
Nah, lalu bagaimana cara kita untuk merubah dari template-nya? Nah, ini kita pilih aja themes, pilih themes, lalu kita pilih mana yang akan kita gunakan. Atau misal kita ganti dengan yang lain, atau kita sudah download, nah nanti kita bisa lihat hasilnya tinggal di refresh F5 gitu misalnya. Nah, ini kita coba di sini. Nah, ini sudah mirip seperti yang sini gitu ya. Atau contohnya yang ini, coba kita activate yang ini. Atau sebelum kalian activate, kalian bisa lihat live preview-nya juga gitu ya. Kalian bisa live preview hasilnya itu nanti seperti apa gitu. Kalian klik di sini live preview, hasilnya jeng jeng jeng. Oke. Biasanya live preview ini agak kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena terkadang hasil tampilan kita berbeda dengan yang aslinya. Kalau saya biasanya lebih baik langsung aktif aja gitu. Langsung aktif lalu bisa terlihat bedanya. Ini bentuknya. Oke, sorry, ini kayaknya masih belum aktif ya. Oh, belum aktif. Oke, ini sudah aktif. Kita lihat tampilannya. Nah, oke. Tampilannya sudah berbeda jauh kan ya. Nah, ini kalian bisa lihat tampilannya sudah berbeda jauh dari hasil yang sudah ada gitu ya. Tadi kita sudah merubah-rubah. Lalu di sini juga ada yang namanya plugin. Di sini ada customize-nya, itu kalau misalnya kalian mau customize gitu ya. Lalu ada merubahnya berdasarkan dari ini gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa explore tergantung dari template yang kalian punya. Kalau saya biasanya saya akan download template yang memang premium, lalu saya akan implementasikan nanti ke dalam web saya gitu ya. Nah, biasanya nanti kita akan disuruh menginstal plugin-plugin di sini. Nah, termasuk nanti plugin SEO gitu ya, atau editor, elemen editor gitu ya. Nah, ini bisa kalian download di sini. Nah, caranya gampang gitu ya. Kalau misalnya ini adalah plugin yang sudah kalian install. Jadi kalian bisa menonaktifkan pluginnya juga di sini. Lalu kalau ingin menambahkan plugin, kalian tinggal pilih add new gitu ya. Add new di sini kalian bisa cari. Nah, saya standarnya biasanya menggunakan Classic Editor. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan yang posting di sini gitu ya. Ini post di sini. Kalau kalian bisa lihat, ya sejujurnya sih memang tampilannya luar biasa bagus gitu ya. Oke, saya close. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini untuk versi, kalau tidak salah versi 3 ke atas ini sudah tampilannya seperti ini gitu ya. Versi 4 ya, 3 titik berapa gitu ya, sampai ke atas itu udah yang terbarunya bentuknya seperti ini. Nah, ini memang ya ads ini judul gitu ya. Kalau saya pribadi sih agak gimana ya, agak kurang enak sih. Saya biasanya lebih seneng yang classic gitu loh. Nah, makanya saya biasanya install Classic Editor. Kita tinggal klik aja install now. Nah, keuntungan dari WordPress ini itu kita juga bisa membuat grup gitu loh. Misalnya ada membuat forum gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai BBPress. Atau kalau misalnya kita ingin membuat website penjualan, kita juga bisa pakai WooCommerce gitu ya. Jadi nanti kalian bisa searching di sini ada WooCommerce. WooCommerce. Nanti dia akan otomatis. WooCommerce. Atau kalian bisa download ini WooCommerce, jadi kalian bisa install, nanti akan tampilannya berbeda gitu ya. Jadi nanti bentuknya mirip seperti toko online gitu ya, toko online. Nah, tadi kita coba kembali lagi ke yang Classic Editor, ini sudah selesai. Nah, ini Yoast SEO ini untuk SEO ya. Jadi untuk import SEO-nya, lalu ini ada kontak form-nya. Nah, ini buat edit kontak gitu ya. Kalian bisa manipulasi kontaknya apa saja yang akan kalian buat gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Ini ada Elementor Page Builder. Nah, ini nanti bisa kalian explore lebih lagi. Nah, ini saya hanya kasih contoh yang di awal-awal saja, misalnya di Classic Editor gitu ya.
Ini saya sudah download, lalu saya sudah activate gitu ya. Lalu kita akan rasakan bedanya gitu ya. Rasakan bedanya di sini. Nah, ini ada tampilan awal. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi mirip seperti Classic Editor yang sebelum-sebelumnya sudah dipunyai oleh WordPress gitu ya. Ini add title-nya, kalian sebutkan judul, misalnya ini tulisan pertama, lalu coba menulis. Lalu kalian tinggal di sini kalau mau save draft, tinggal save draft. Kalau memang mau publish langsung tinggal publish. Saya biasanya di sini formatnya ya standar pasti ya di sini ya formatnya, lalu kategorinya gitu ya. Nah kalau ini image berarti formatnya ya format gambar gitu ya. Lalu di sini ada yang kategori, saya biasanya misalnya tulis ada kategori komputer, misalnya seperti itu. Atau misalnya general, gini saya tulis general gitu kan. Lalu di sini ada add kategori, lalu di sini ada tag-nya, misalnya coretan, lalu tulisan gitu misalnya seperti ini. Lalu baru kita mau upload feature image-nya gitu ya, gambar yang ada di sini gitu buat Tumblr-nya ini kita boleh juga. Ini kita publish, lalu kita coba lihat di tulisan pertama mau sharing.com/wordpress. Apakah ada? Kita lihat di tulisan bawahnya. Oke, di sini adalah ada ternyata di sini ya tulisan pertama. Oke, mungkin sampai di sini tutorial bagaimana cara instalasi WordPress dan bagaimana cara memulainya. Jadi untuk selebihnya kalian bisa mengeksplor ya, karena WordPress sendiri bentuknya CMS yang hanya klik and drag install plugin gitu ya. Nah ini kalian bisa mengeksplor di dashboardnya sini. Kalau kalian ingin menambah plugin gitu ya untuk mempercepat server kalian atau ingin mempercepat WordPress kalian cache-nya, nah itu bisa juga kalian tambahkan di plugin-pluginnya. Untuk mempercantik dari hasil tampilan website kalian, kalian bisa menambahkan atau merubah dari themes-nya tadi atau cari template yang gratis. Kalian bisa searching di Google banyak sekali template-template yang memang gratis yang bisa kalian gunakan dan tentunya tampilannya lebih bagus gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Saya coba buka website yang ini ya, abe.me.id. Semoga aja bisa kebuka gitu ya. Nah ini adalah contoh tampilan dari website saya. Mungkin yang kalau kalian lebih jelas gitu ya, lebih tahu gitu ya. Ini coba saya buka dari yang lain. Ini sepertinya result DNS-nya bermasalah. Oke. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, atau kalian juga bisa melihat website saya di abe.me.id. Kalian bisa melihat nanti di sana itu saya juga menggunakan WordPress gitu ya. Dan ada satu hal lagi, ketika kalian sudah selesai menginstal WordPress, tentunya coba kalian harus menghapus gitu ya, menghapus yang namanya installer dari WordPress tadi. Posisi installernya itu ada di wp-admin kalau tidak salah ya, di sini ada installer. Oh sorry, wp-content kalau nggak salah, wp-content installer. Oh nanti coba saya lihat dulu strukturnya. Installer itu ada di wp-admin. Oke, ada di wp-admin terus install.
bukan installer, install. wp-admin /install install.php. Oke, nah ini silakan kalian hapus di sini gitu ya. Ini kalian harus hapus nih yang itu, atau kalian rename, karena berbahaya sekali gitu loh ketika misalnya kalian file ini ada tetapi kalian tidak menghapus. Nah ini berbahaya sekali gitu loh. Ini biasanya saya rename. Ini tampilan dari WordPress gitu ya. Ini ada includes gitu ya. Ini coba. Ini ada includes-nya, ada shortcut-nya, ini ada itu, semuanya lengkap di sini. Kalian bisa explore lebih. Dan kelebihannya adalah ketika kalian menggunakan ini, itu gampang sekali penggunaannya, dan jangan lupa untuk backup gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan di wordpress.com, ini sangat sulit sekali untuk backupnya gitu. Walaupun ada tools gitu ya, tools untuk kombinasi untuk import data gitu ya dari yang kita punya atau dari WordPress punya ke website kita gitu kan. Tapi saya belum pernah melakukan itu. Biasanya saya website itu saya buat lalu saya create sendiri gitu ya. Jadi backup sendiri. Lalu bagaimana ketika misalnya ketika saya pindahkan, misalnya ini down, saya punya backupannya, kalian tinggal upload saja, lalu kalian ganti database-nya. Jadi kalau misalnya tadi yang di awal-awal kita bermasalah di database ya, kalian bisa ganti di database-nya. Database-nya itu ada di config.php, wp-config.php. Nah ini kalian bisa ganti-ganti gitu ya, kalian bisa ganti. Oke, ini contohnya gitu ya. Ini WordPress-nya, DB password, dan seterusnya. Ini bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Ini DB hostname-nya gitu ya. Ini DB hostname-nya, ini bisa kalian rubah. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian masukkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe and share. Jika kalian ingin berminat juga untuk gabung ke patungan hosting, karena di sini insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kalian, jangan lupa kalian komentar, nanti bisa kita hubungi untuk di invite, atau kalian bisa langsung tanya jawab ke kita di kirim email ke abe.triandi@gmail.com atau ke mausharing@gmail.com. Nanti kalian bisa tunggu infonya di sana, atau nanti kalian bisa akan dimasukkan bertanya-tanya, boleh di sana atau tulis di kolom komentar untuk kita hubungi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.